warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Allah yang tidak pernah kita lihat tetapi senantiasa kita sembah, Allah yang tidak pernah menampakkan wujud dirinya pada hambanya, tapi setiap hari hambanya tetap menyembahnya. Demikian juga salawat berangkai salam kehadirat baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi yang tidak pandai baca dan tulis, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Nabi yang tidak pernah kita bergaul dengannya, Nabi yang tidak pernah kita tengok wajahnya, Nabi yang tidak pernah kita dengar langsung tutur katanya yang lembut, Nabi yang tidak pernah kita lihat kesabarannya secara langsung. Tapi sampai detik ini ketika Nabi Muhammad dihujat dan dicaci maki, maka darah kita senantiasa mendidih. Demikian salawat dan salam juga Allah semoga limpahkan kepada keluarga Nabi, yang mereka termasuk cucu-cucu Nabi yang suci serta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita puasa tinggal berapa hari? Berapa? Hari ini. Hah? Berapa? 7 kalau 29 hari. 8 kalau sisa 9. Kalau 30 hari. Kalau yang hitung 29, puasa tuh 29. Ya. Berarti puasa tinggal 7 hari. Kalau yang genap 30 hari, maka puasa itu tinggal 8 hari. Tinggal 8. Dadu lama lain. 7 hari itu kalau seandainya cuma 7 hari kalau cuma 29 hari. Nah, nantilah kalau nampak bulan berarti udahlah masuk Syawal, berarti puasa tinggal cuma 29 hari, tidak genap. Kalau tak nampak bulan genapkan 30 hari. Berarti bulan dalam hitungan Islam itu cuma 2. Kalau bukan genap kan ganjil genap. Kalau bukan 29 30. Tidak ada lebih dari 30. 31 tidak ada. 28 pun tidak ada. 28 tidak ada. Maka hitungan bulan di sisi Allah Taala 12 bulan ganjil genap. Jadi tidak ada susah. Nah, kemudian kita udah masuk tanggal 2, udah masuk kurang lebih hari ini adalah 22 puasa 22. Ya. Kalau puasa 22 30 berarti sisa berapa tuh? Kalau 30. 30 ya berarti. Berarti 22 ya. Kalau 22 berarti sisa 8. Kalau 29 berarti tinggal 7. Berarti karena kita sudah hampir finish, maka kasih kencang lagi ibadahnya. Jangan makin loyo. Ya, udah dekat garis finish. Kalau kita lomba lari, masa udah dekat dengan garis finish, makin lambat larinya, dikejar sama orang di belakang, akhirnya tidak dapat juaranya apa? Muttaqin, orang bertakwa. Allah tidak pandai detail, tidak pandang kepada detail doktor, profesor, LC, MA, SAG, MPD, MM. Yang dilihat adalah muttaqin, ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itulah almarhum. Orang yang bertakwa itulah almarhumah. Tapi kalau tidak bertakwa almal'un, dilaknat. Kalau laki-laki, kalau perempuan almal'unah, wanita yang dilaknat. Berarti tidak berhasil dia, tidak menjadi almarhum dan tidak menjadi almarhum. Jadi titel yang harus kita kejar adalah al-muttaqin, orang yang takwa kepada Allah, yang taat patuh kepada Allah. Pokoknya apa yang dibenci Allah, ambo benci jo. Yang tidak dicintai oleh Allah Taala, ambo tidak suka juga. Apa yang dibenci Allah, ambo tidak mau mengerjakan. Apa yang dibenci Allah, justru itu yang ambo akan kerjakan.
Yang dicintai Allah itu yang dikejar, yang dibenci Allah itulah yang dibenci oleh kita. Baru masuk dalam kelompok orang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi makna ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam apa, Mak? Yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau udah mengucap 2 kalimat syahadat, tinggal lakukan, jangan cuma mengisi doang. Tapi juga harus mempraktek dari apa yang sudah kita persaksikan, kita yakini. Yang pertama apa? Sesudah 2 kalimat syahadat, yang kedua apa? Iqamus shalah. Tegakkan salat 5 waktu. Yang ketiga apa? Ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Nah, yang keempat apa? Siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima baru hijjul baiti, ini istata'ta ilaihi sabila, naik haji ke tanah suci kalau udah punya kemampuan. Ya, jadi yang ketiga apa tadi, Mak? Kita mengeluarkan zakat. Yang keempat apa tadi? Puasa udah nih. Ramadan. Yang 3 tadi apa? Belum kan? Ya, rukun yang ketiga tadi tahun lalu udah, tahun ini belum. Kita zakat terbagi kepada 2, zakat mal dan zakat fitrah, zakat harta dan zakat fitrah. Nah, sekarang kita keluarkan zakat fitrah. Bagaimana zakat fitrah itu dan apa zakat fitrah itu? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? 17. Tajibul fitratu ay zakatul fitri. Hanyalah wajib zakat fitrah itu. Ya, pertama sekarang kenapa dinamakan zakat fitrah? Di anna wujubaha wa furidat. Karena memang sudah diwajibkan zakat fitrah itu difardukan sejak pada tahun yang kedua sesudah hijrah Nabi. Nah, kemarin kan kita sudah bahas bahwa puasa itu tidak wajib, Ramadan itu tidak wajib pada 13 tahun pertama Nabi di Mekah. Nabi di kota Mekah itu tidak wajib puasa Ramadan, tapi Nabi puasa Senin Kamis. Dan Nabi puasa Nabi Daud. Senin Kamis beliau puasa. Itu beliau kerjakan secara wajib, mereka Rasulullah selalu kerjakan. Nah, selama 13 tahun Nabi tidak puasa Ramadan, baru tahun sesudah hijrah pertama, itu belum juga. Hijrah tahun yang kedua, baru turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Baru ayat itu turun, diperintahkanlah pada Nabi dan umatnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau Nabi 10 tahun di kota Mekah, berapa tahun Nabi puasa? 9 tahun. Puasa Ramadan Nabi itu cuma 9 tahun. Kenapa? Baru turun perintah pada tahun yang kedua. Di tahun yang sama, tahun yang kedua juga diturunkan perintah mengeluarkan juga zakat fitrah. Jadi zakat fitrah juga tahunnya sama dengan puasa Ramadan. Baru diwajibkan juga pada tahun yang kedua. Sama seperti Ramadan. Nah, ada pendapat yang mengatakan seperti perkataan Ibnul Laban. Beliau mengatakan tidak wajib zakat fitrah, yang wajib zakat mal, zakat harta. Maka pendapat itu adalah pendapat yang ghalat. Ghalat artinya pendapat yang salah. Jadi tidak benar kalau ada mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib. Jadi yang pendapat ini ada salah seorang ulama bernama Ibnul Laban. Beliau mengatakan tidak wajib zakat fitrah. Nah, ini pendapat salah. Qala Waqi, berkata Waqi, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadati sahwi li salat. Zakat fitrah bagi bulan Ramadan, puasa di Ramadan sama seperti sujud sahwi pada salat. Orang tidak kunut, lupa dia tidak kunut di waktu subuh, dia tutup dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu menutup, yaitu ban bocor. Jadi ibarat sujud sahwi itu tambal ban bocor. Ada yang bocor dalam sholatnya, ditutupi dengan sujud sahwi. Atau tadi lupa nih, sholat isya udah rakaat ketiga, rakaat keempat nih. Kalau kita ragu antara jumlah bilangan apakah itu 3 apa 4, maka ambil yang banyak. Ambil 4, jangan ambil 3, karena kita ragu. Ya, karena kita ragu,
maka ambil yang banyak, karena dalam banyak ada yang kurang, ada yang sedikit. Dalam 4 ada 3. Nah, tapi kalau dalam 3 belum ada 4. Maka kalau ibu nanti sholat rakaat yang kedua, sholat isya, ragu ini rakaat ketiga apa rakaat kedua? Ambil apa? Ambil 2 atau 3? 3. Dah, ambil 3. Meskipun nanti pada faktanya jumlahnya menjadi 5. Meskipun pada faktanya, karena aturannya seperti itu. Kalau ragu kurang dan banyak, ambil yang banyak. Nanti ketika waktu sudah salam, sujud ditutup dengan sujud sahwi. Begitu juga, jadi lupa ada dalam sholat, salah ada juga dalam sholat. Ya, begitu juga dalam puasa di bulan Ramadan. Tentunya dalam Ramadan ini ada kesalahan kita di bulan yang suci. Bulan suci tidak boleh kita hinakan bulan suci Ramadan ini. Tapi dalam bulan suci Ramadan masih ada juga ibu-ibu yang keluar tidak pakai jilbab. Haram itu namanya, berdosa. Berarti kita tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Gitu. Masih ada anak-anak gadis kita biarkan keliaran pakai celana puntung, pakai celana ketat. Haram itu juga. Berarti kita tidak memperhatikan kesucian bulan Ramadan. Apalagi kita pribadi sedang puasa tapi masih mencaci maki. Sedang puasa masih mengkompori orang supaya berkelahi dengan orang lain. Jadi provokator. Gitu. Masih ada dengki di dalam hati. Maka kita sendiri yang tidak mensucikan bulan suci Ramadan. Hanya berpuasa tetapi memuliakan Ramadan tidak. Maka bagaimana kita menutupi kekurangan tersebut? Yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ibarat sama seperti sujud sahwi. Fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah berarti tidak menutupi ban bocor. Ya, orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah dalam bulan suci Ramadan, sementara dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah karena mampu, tapi tidak mengeluarkan zakat fitrah, pertama haram berdosa, yang kedua ban bocor tidak ditambal, puasanya banyak bolong, tapi tidak ditambal karena tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan itu pertama, zakat fitrah adalah untuk mensucikan yaitu diri kita karena kelalaian dan karena perbuatan kita yang tidak full memuliakan yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kemudian siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Wajib ke atas orang merdeka, maka budak tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada budak di sini. Dah dolai budak, pakok, kenapa? Mongal dah dolai budak karena tidak ada masa penjajah. Karena kita sudah merdeka. Dulu kita dijajah sama Jepang, dijadikan tawanan, hampir sama juga dengan budak. Kalau kita ditawan bagaimana hukumnya? Tidak wajib. Dah, karena kita statusnya bukan orang merdeka. Dah, kemudian kapan wajibnya? Tentunya ini wajib kepada orang muslim, ibu ya. Kalau orang kafir dia keluarkan zakat fitrah sah tidak? Tidak sah dan tidak wajib. Karena kenapa? Karena kekufurannya membatasi dia dalam melaksanakan syariat. Jadi tidak sah karena tidak masuk dalam agama Islam. Kapan wajib? Kapan wajibnya, Mak? Kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kapan? Dah boleh tak keluar sekarang zakat fitrah? Boleh? Boleh tidak? Boleh sekarang keluarkan zakat fitrah? Kenapa enggak keluarkan sekarang? Jadi malam udah ada yang keluarkan zakat? Ada yang keluarkan zakat? Belum? Mau ngalah mau mana tu? Baju baru udah beli? Baju lebaran udah beli? Udah lebih dulu baju lebaran dari zakat. Alhamdulillah kalau ada ya. Nah, jadi mengeluarkan zakat fitrah itu ada hukum. Mengeluarkan zakat fitrah itu ada hukum. Ada sunnah mengeluarkan zakat fitrah, ada wajib mengeluarkan zakat fitrah, ada makruh mengeluarkan zakat fitrah, ada haram mengeluarkan zakat fitrah. Dikeluarkan haram juga, tapi wajib dikeluarkan meskipun haram. Nah, sekarang di sini kajiannya ya. Pertama kali wajib zakat fitrah dikeluarkan itu sejak huruf terbenam matahari pada waktu hari raya, pada waktu malam Idul Fitri.
Kita kalau udah masuk 29 apa dikerjakan? Ru'yatul hilal, lihat anak hilal. Nah, ketika kita lihat anak hilal tuh nampaklah di langit tuh bulan sabit. Makanya di masjid itu kita taruh bulan sabit, bukan bulan purnama. Di atas masjid itu lambang kita umat Islam apa? Bulan purnama apa bulan sabit? Sabit apa purnama? Sabit. Kenapa? Karena itu simbol dalam penentuan awal dan akhir bulan. Penentuan awal dan akhir bulan itu hilal, melihat anak bulan. Maka simbolnya di atas setiap masjid umat Islam itu hilal, anak bulan, bukan bulan purnama. Nah, kenapa ada bintang? Bulan bintang. Kenapa ada bintang? Karena bintang menunjukkan ke arah kiblat. Bintang itu kalau di laut, nelayan orang tua kita dulu tidak punya kompas. Mereka tidak punya penunjuk arah matahari, maka penentuannya dengan bintang. Maka nelayan-nelayan kalau melaut atau para pelaut yang mengarungi samudra luas, kalau tidak punya kompas, mereka ambil ilmu falak, ilmu perbintangan. Karena dengan mengetahui posisi bintang, dia tahu mana arah barat, mana arah selatan, mana arah utara, mana timur. Maka bintang itu untuk juga menentukan arah kiblat. Jadi kalau orang sholat di tengah laut tidak punya kompas, dia lihat bintang saja tahu dia arah kiblat kota Mekah tuh. Makanya bintang juga merupakan simbol bagi umat Islam. Maka ditaruhlah di atas masjid kita itu bintang. Maka dibilanglah bulan Maka bendera orang gerakan Aceh Merdeka dulu juga bulan bintang. Nah, kerajaan Sultan Iskandar Muda atau kerajaan Aceh Darussalam pada masa dahulu juga bulan cuma pakai pedang, ada pedang. Kalau orang kan tidak ada pedang, dia pakai garis hitam di pinggir-pinggir tuh dulu. Nah, kalau Turki Utsmani bulan bintang juga, backgroundnya warnanya warna merah. Nah, itu selalu kenapa bulan bintang dijadikan sebagai simbol. Karena tuh, jadi tanda masuknya. Kalau sudah tanggal 29 nampak hilal, berarti udah berakhir Ramadan. Berarti udah masuk Syawal. Berarti cukup 29 hari, jangan tambah karena udah nampak hilal. Kalau tidak nampak anak hilal, berarti belum tandanya masuk Syawal. Berarti Ramadan ditambah lagi 1 hari, genapkan 30 hari. Sesuai dengan perintah Nabi, fa in humma 'alaikum faqbilul iddah 30. Kalau tidak nampaklah bulan tidak nampak anak hilal, maka wajiblah kalian sempurnakan jumlah puasa itu menjadi 30 hari. Ada mengerti, Mak? Ada mengerti ya? Nah, pada waktu kita sudah menetapkan tentang awal Syawal dan akhir Ramadan, berarti disitulah sejak matahari terbenam, situlah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau udah terbenam matahari, berarti berakhirlah bulan suci Ramadan, sudah masuk malam Syawal. Kalau sudah masuk sudah berakhir di akhir hari Ramadan dengan terbenam matahari, berarti itulah awal mula Syawal. Situlah boleh kena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah kapan wajib dikeluarkan? Terbenam matahari terakhir hari Ramadan. Atau awal Syawal. Dengan demikian, yaitu itulah akhir bahagian daripada Ramadan dan awal daripada bagian bulan Syawal. Maka tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau belum terbenam matahari. Jadi kalau ada orang keluarkan zakat fitrah sekarang hari ini masih lama juga, tapi sudah dikeluarkan belum wajib. Apakah boleh? Boleh. Apakah boleh? Hukumnya boleh, tapi tidak wajib, belum kena kewajiban. Cuma boleh dikeluarkan. Ibu punya anak nikah. Ibu punya anak siapa? Laki atau perempuan? Laki, dia jadi suami. Kapan nikahnya? Sebelum terbenam matahari, akhir Ramadan. Maka wajib bagi dia sesudah terbenam matahari tanda awal Ramadan, malam itu sudah malam Idul Fitri, malam takbiran, wajib dia untuk mengeluarkan zakat, bukan untuk diri sendiri, tapi juga kepada istrinya wajib dia keluarkan. Suami yang baru jadi suami ini tadi nikah sebelum maghrib, masih dalam Ramadan, maka kalau dia nikah akhir Ramadan masih dalam Ramadan, wajib dikeluarkan zakat fitrah, bukan untuk dirinya
saja, tapi juga untuk istrinya. Tapi kalau seandainya dia nikah sesudah terbenam matahari, ini akhir Ramadan nih, kemudian selesai maghrib, dan baru dia nikah. Ijab kabulnya habis maghrib, ijab kabul habis sementara itu udah malam Idul Fitri, maka wajib dia keluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Wajib tidak? Tidak wajib dia keluarkan suami zakat fitrah kepada istrinya. Karena kenapa? Dinikahinya sebelum dan dinikahinya sesudah Ramadan. Begitu juga anak lahir. Dah lama nikah nih, tapi anaknya lahir sesudah terbenam matahari, masuk Syawal. Wajibkah ayah nih keluarkan fitrah kepada anak baru lahir? Lahirnya kapan? Sesudah terbenam matahari. Udah malam Idul Fitri, orang udah wajib keluarkan zakat fitrah. Wajib tak dia keluarkan zakat fitrah ayah nih? Tidak wajib. Kenapa? Anaknya lahir bukan di Ramadan, tapi di awal tapi kalau anaknya lahir sebelum maghrib, masih di ujung Ramadan, berarti masih masuk Ramadan, maka wajib si ayah keluarkan zakat fitrah. 1 menit aja baru azan, anaknya udah lahir. Itu pun akhir Ramadan. Wajibkah ayah mengeluarkan zakat fitrah kepada bayi yang baru lahir di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, sebelum terbenam matahari? Wajib. Yang ngerti Bu ya? Dah. Begitu juga dia baru kaya. Nanti ini kaya. Kalau kayanya sesudah terbenam matahari, dia baru kaya sesudah terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari masih miskin, wajib nggak keluarkan zakat? Ada orang begitu, ada Mak ya? Ya, tadi sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, miskin kali dia. Setelah azan berkumandang, tiba-tiba ada rezeki dia. Kira-kira wajib nggak keluarkan zakat? Tidak wajib. Kenapa? Karena kayanya sesudah terbenam matahari, kayanya di Syawal. Kayaknya di Syawal, bukan di akhir Ramadan. Maka di sini menurut pendapat beliau pengarang kitab, ya, Syekh Said Bakri Asyata, beliau mengatakan bahwa tidaklah wajib bagi orang yang kaya sesudah terbenam matahari. Tapi kalau sebelum terbenam matahari dia udah kaya, udah mampu, wajib dia keluarkan zakat nanti malam. Wajib dia keluarkan zakat nanti sesudah terbenam matahari, sesudah maghrib wajib dia keluarkan. Mu'alaf baru masuk Islam sesudah terbenam matahari, wajib nggak dia keluarkan zakat? Kalau dia mampu. Orang mualaf wajib keluarkan zakat Ibu? Wajib nggak? Orang mualaf wajib keluarkan zakat? Tidak. Ya Ibu tahu mualaf itu dia menerima apa mengeluarkan? Ya. Mualaf itu menerima, ya. Tapi wajibkah dia mengeluarkan juga? Orang mualaf wajib nggak? Ada orang baru, orang Buddha, orang Cina Buddha baru masuk Islam. Tapi kapan masuk Islamnya? Pas sebelum terbenam matahari. Hampir 1 menit sebelum azan dia udah masuk Islam, udah syahadat, ada orang yang saksikan pengucapannya. Apakah wajib dia keluarkan zakat? Kalau menerima pasti karena masuk dalam delapan dari 1 dari 8 yang berhak. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Nah, pertanyaannya, kalau sebelum terbenam matahari wajib hukumnya kalau dia mampu. Kalau dia mampu, karena dia udah memenuhi kriteria apa? Muslim dan dia merdeka. Maka wajib bagi dia ketika mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi di samping itu juga dia berhak untuk menerima. Kalau orang kasih dia berhak juga. Kalau ada pembagian dia berhak meminta haknya karena dia termasuk 1 dari 8 asnaf yang 8 untuk penerima zakat. Nah, kalau dia masuk Islam sesudah terbenam matahari, apakah wajib dia keluarkan sementara dia kaya, dia mampu? Wajib tidak? Tidak karena bukan kayanya itu di bulan Ramadan, tapi sudah masuk bulan Syawal. Nah, ini pengertian wajib dan tidak wajib siapa? Kapan waktunya? Dah bisa ditangkap Ibu ya? Kapan waktu menunaikan zakat fitrah? Kapan? Tadi wajib kan? Kapan waktu untuk menunaikan zakat fitrah? Sejak awal tadi itu terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari, sudah wajib dikeluarkan zakat fitrah. Hingga sampai kapan? Ila ghurubi syamsi yaumil fitri, hingga terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi malam ini udah wajib. Misalkan di tadi maghrib, misalkan baru azan maghrib ini udah wajib keluarkan zakat fitrah. Kapan batas akhir? Kali itu awal
awal wajib. Kapan batas akhir wajib mengeluarkan zakat fitrah? Besok hari raya pertama. Kapan akhirnya? Terbenam matahari. Ya, awalnya terbenam matahari Ramadan, berakhir dengan terbenam matahari hari pertama hari raya Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang keluarkan zakat fitrah pada hari raya yang kedua, sah tidak zakatnya? Sah tidak zakatnya? Sah, cuma sudah berubah menjadi qadha. Yaitu qadha zakat fitrah, qadha'an lillahi ta'ala, bukan adaan lillahi ta'ala. Qadha'an lillahi ta'ala artinya orang yang terlambat mengeluarkan zakat fitrah hingga terbenam hari raya, hingga terbenam matahari pada hari raya yang pertama, maka dia berdosa hukumnya. Maka di sini mengeluarkan zakat fitrah hukumnya haram. Tapi wajib tetap dia mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qadha'an. Segera, tidak boleh ditunda. Oh, karena sudah qadha'an kagum. Singo bunga mentong. Hajat, menundanya itu juga hukumnya haram. Maka wajib segera untuk dikeluarkan zakat fitrah meskipun sudah keluar waktu. Tapi dia tetap berdosa. Kenapa? Karena menunda hingga lewat daripada terbenam matahari malam hari raya yang pertama. Nah, sudah masuk malam yang kedua, ya. Sudah masuk malam yang kedua. Dan itu waktu akhir daripada pengeluaran zakat fitrah. Nah, jadi wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah sebelum terbenam matahari dari hari raya pertama Idul Fitri. Nah, ini contoh, ini malam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah bagi zakat, terima zakat, bagi zakat, terima zakat. Sampai tengah malam bagi zakat, terima zakat. Sampai subuh bagi zakat, terima zakat. Sampai salat Idul Fitri bagi zakat, terima zakat. Habis itu udah salam-salaman, orang udah pergi ke rumah, dia baru bagi zakat juga, masih balik. Zuhur orang udah silaturahmi, dia sedang sibuk juga bagi zakat, keluarga masih balik. Asar masih balik, dan maghrib habis. Maghrib berarti sudah habis waktu. Beda dengan korban. Kalau korban tidak sah kalau ditunaikan sesudah, yaitu sholat Idul Adha. Kalau orang mengeluarkan korban sesudah sholat Idul Adha namanya sedekah, bukan lagi yaitu korban. Jadi pahalanya berkurang dibandingkan pahala korban. Jadi orang kalau ingin mengeluarkan korban itu sebelum yaitu sholat Idul Adha. Tapi kalau zakat masih dibolehkan, batas akhirnya yaitu terbenam matahari hari raya pertama. Dan amman ay an kulli muslimin, dari orang-orang muslim yang wajib ini termasuk juga orang-orang yang dibawa tanggung jawab dia. Ya, siapa tanggung jawab dia? Kalau ayah tanggung jawabnya adalah anak istri. Ya, kalau suami tanggung jawabnya adalah istri. Kalau udah punya anak baru anak, kalau punya cucu baru cucu, gitu. Jadi suami ini punya tanggung jawab mengeluarkan zakat fitrah bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi juga kepada istri dan anak-anak. Bahkan orang tuanya pun kalau udah tidak mampu, wajib si anak yang sudah selama ini menafkahinya wajib juga mengeluarkan zakat fitrah untuk atas nama ayah dan ibunya yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Jadi yang berat adalah suami, yang berat adalah ayah. Karena tanggung jawab bukan untuk dirinya sendiri, tapi pada istri, pada anak, pada cucu, juga kepada orang tua kalau tidak mampu orang tuanya untuk cari nafkah. Nah kemudian kalau istri udah ditalak, kalau istri udah dicerai, cerai itu ada 3 mak. Talak pertama, talak kedua, talak ketiga. Ada talak keempat. Talak keempat ada tidak? Tidak ada. Talak pertama, talak raj'i, boleh rujuk. Talak kedua, boleh raj'i, boleh rujuk. Tapi jangan lewat masa iddah 3 kali haid, 1 kali Kalau lewat 3 kali haid, kemudian dia baru rujuk, nikah jadi, harus nikah baru. Nggak boleh tidur seranjang kalau nggak kasih mahar baru. Harus ijab kabul, harus ada saksi lagi. Itu talak yang kedua begitu juga. Kalau sebelum habis 3 kali suci, 3 kali haid, dia rujuk, dia kembali, masih boleh tanpa ada ijab kabul, tanpa ada nikah baru. Tapi kalau udah lewat, wajib dia untuk nikah baru. Kalau dia balik juga, maka jatuh ke zina.
istri yang ditalak dengan talak 1 dan talak 2, dah dicerai dia, talak 1, talak 2, dah, tapi masih belum habis 3 kali suci, apakah wajib bagi suami memberikan zakat atas nama istrinya? Wajib hukumnya. Tapi normal kalau talak, mana wajib lah. Tidak wajib kata silako. Panena, tetap wajib tu, asalkan dia masih dalam masa iddah. Masih satu kali dia haid. Satu kali haid yang mungkin baru bulan pertama. Haid yang kedua bulan yang kedua. Haid yang ketiga bulan yang ketiga. Kalau dah lewat bulan 3 bulan, dah masuk 4 bulan, itu tak boleh lagi itu. Dia harus nikah baru. Makanya kalau udah 3 bulan, 2 bulan cepat rujuk. Ya, cepat Kalau lewat ya udah nikah baru. Kalau dia nikah baru, kalau dia tidak nikah baru, orang lamar sah. Dinikahi oleh suami yang lain gitu. Maka kalau dia talak raj'i berarti dia boleh untuk karena dia boleh kembali, maka hukumnya di sini wajib tetap dia mengeluarkan zakat atas nama istri yang sudah ditalak raj'i. Ngerti Ibu ya? Tapi kalau talak 3 tidak wajib keluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian atau talak 3 boleh, wajib juga si suami mengeluarkan zakat fitrah pada istri yang sudah ditalak 3. Syaratnya dia mengandung anaknya. Karena dia tidak tidur dengan laki-laki lain itu. Dan ditalak pertama, talak kedua, talak ketiga, begitu ditalak memang dalam keadaan hamil besar. Dalam keadaan hamil kecil juga, apa-apa, hamil muda atau hamil tua sama, yang penting hamil. Karena dia dalam keadaan hamil, meskipun ditalak ini udah talak 3 nggak boleh rujuk, karena anak yang dalam perut itu anak dia, suami yang mentalak talak 3 tadi itu wajib bagi dia juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi mentang-mentang tanya aku kalau tanya talak dah kita talak 3 kemudian kita katakan tidak wajib lagi. Sudah saya talak 3 dia, apalagi wajib saya keluarkan zakat fitrah. Hukumnya berdosa kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah untuk istri yang sudah ditalak 3 dalam keadaan penting hamilnya jelas, bukan karena hamil selingkuh dengan suami yang dengan lakogok. Tapi memang betul-betul dia memang hamil, dalam keadaan hamil ditalak oleh dia dan anak itu memang hubungan dengan suami tadi yang mentalak, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Dah betul Maya? Dah dapat Maya? Dah. Dan tidak wajib zakat ke atas istri yang suka melawan suami. Maka hati-hati. Kalau istri melawan suami bulan Ramadan, lebih kedua zakat. Si istri harus mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Kenapa? Batat dia melakau. Karena dia suka melawan suami, maka tidak wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrah ke atas orang yang ditanggungnya di sini, yaitu istri. Karena istri nusus, istri suka melawan. Nggak dengar kata lapor. Penting suaminya betul, kemudian si istri yang salah, jangan sebaliknya. Istri betul, suami salah, kemudian kata si suami dia melawan. Iya melawan karena suami salah, ya kan? Suami berjudi, dilawan sama istri. Kan betul tuh. Suami melawan, istri melawan nih. Apakah masuk dalam kategori melawan? Bukan, melawan dalam benar. Itu dibenarkan, tetap wajib dia mengeluarkan zakat fitrah ke atas istri. Dan kalau istri yang salah, yaitu di situ tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah oleh suami kepada istri yang khusus. Dan kemudian, yang kedua, kalau seandainya tadi istri melawan, apakah istri ini wajib mengeluarkan zakat fitrah karena suami tidak wajib mengeluarkan zakat kepada dirinya? Wajib istri mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Idon nalakona. Pakon tu mah idonnya yang betul zakat, idon bantah melako. Maka jika alun bantah melako, alun anda wajib betul oleh lako, alun betul kedro. Jika lagi nyaman dalam Islam. Yang kedua, kalau seandainya suami miskin, istri kaya, gimana? Kalau suami miskin, suami melarat, istri kaya, siapa wajib keluarkan zakat fitrah sini mak? Istri keluarkan zakat fitrah wajib atas dirinya sendiri.
Apakah wajib istri mengeluarkan zakat fitrah untuk suami? Wajib tidak? Wajib apa tidak? Istri kaya, dah. Suami miskin, dah. Karena suami miskin dia bukan mengeluarkan, bukan wajib mengeluarkan. Karena dia miskin dia wajib menerima, karena dia miskin. Dah. Istrinya kaya. Apakah wajib istri keluarkan zakat fitrah? Wajib atas dirinya. Apakah wajib dia keluarkan untuk suaminya? Tidak wajib. Karena istri tidak wajib untuk menafkahi suami. Yang wajib menafkahi adalah suami kepada istri. Cuma andai kata istri yang kaya ini keluarkan juga zakat fitrah untuk atas nama suaminya, maka dia mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri-istri yang kaya, suaminya miskin, tetap keluarkan zakat bukan atas nama wajib tapi atas nama sunnah. Karena selama ada suami, tidak pernah istri itu menjadi kepala keluarga, tetap dia menjadi asisten. Nah, tetap dia menjadi pembantu suami. Jadi karena istri kaya, suami miskin, kemudian istri yang jadi kepala keluarga, oh tidak, dalam Islam tetap suami meskipun dia miskin, istri meskipun dia kaya, tetap suami di situ adalah pemimpin, gitu. Maka tidak berubah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu kepada istri karena alasan dia kaya. Cuma dia tidak wajib, tapi dia mendapatkan pahala sunnah. Tidak ada yang kaya sini istrinya, ada yang suaminya miskin, ada. Kadang-kadang ada mak ya, kadang-kadang ada, ya. Suami pensiun, ada gaji nggak? Habis, mungkin dia gaji pensiun dapat. Nggak ada THR lagi, tidak ada lagi. Tunjangan nggak ada lagi. Istri masih pegawai, gajinya masih dapat, tunjangan juga dapat, THR juga dapat. Yang kaya siapa? Istri. Berarti waktu itu sudah menjadi yang lebih punya penghasilan yang banyak adalah istri. Maka apakah wajib istri keluarkan zakat untuk suami yang miskin? Tidak wajib. Dah. Ini hukum mak ya, jangan dibolak-balik hukum. Dah. Kalau bapak ayah ini punya anaknya kaya, anak kaya, apakah ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah ke atas nama anaknya yang kaya? Anaknya masih SD tapi udah punya uang banyak. Mungkin dia buat konten YouTube. Nah, konten YouTube kan masuk uang tuh. Ditransfer sama yang punya YouTube, masuk uang sampai 1 bulan itu 20 juta, dah, sampai 10 juta, dah. Nah, karena anaknya ini kaya, apakah ayah ini wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama anaknya? Tidak wajib. Tapi anak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya dari harta yang dia miliki. Jadi si ayah bebas sedikit, dia keluarkan zakat bukan atas harta dirinya, tapi dikeluarkan zakat untuk anaknya dari harta si anak yang kaya. Kebetulan anaknya kaya. Dah. Kemudian anak zina. Anak zina. Wajibkah ayah zina mengeluarkan zakat fitrah atas anak zina? Banyak sekarang ini banyak pacaran. Hamil. Udah hamil dinikahkan. Masalah sebenarnya kecil ini banyak kesalahan di Aceh ini. Saya tengok banyak kesalahan di Aceh. Terjadi perzinahan. Hamil di luar nikah. Dikasih sanksi adat. Apa sanksinya mak? Dinikahkan si laki yang pacaran tadi dengan si cewek yang pacaran. Maka supaya jangan malu, cepat-cepat dinikahkan. Maka anak nih sebelum mereka nikah udah hamil mah, udah ada benih di dalam tuh. Udah 3 bulan, udah 2 bulan atau udah 1 minggu. Meskipun belum besar perutnya. Tapi sudah ada janin. Nanti ketika anak ini lahir, itu bukan anak syariat. Itu bukan anak secara syariat, bukan anak secara Islam. Maka anak itu bukan anak syariat itu.
Karena itulah anak ini tidaklah wajib dikeluarkan zakat fitrah oleh si A. Karena itu bukan anak secara syariat, itu anak zina namanya. Meskipun secara biologis benih bibitnya itu dari ayah zina tadi, meskipun itu anak biologis, tapi secara syariat itu bukan anaknya. Karena bukan anaknya secara syariat, maka tidak wajib dia keluarkan zakat fitrah kepada anak yang biologisnya tadi tersebut. Jadi anak zina tidak wajib keluar zakat fitrah. Tidak wajib keluar zakat fitrah. Dah mengerti Mak ya? Dah. Jadi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah anak zina? Ibu zinanya. Ibu zinanya. Jadi yang mengeluarkan zakat fitrah itu kepada anak hasil hubungan zina, meskipun ibu tuh yang mengandung anaknya, tapi kandungan itu hasil daripada perbuatan zina, maka ibu ini wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada anak hasil hubungan zina yang dia kandung dan dia lahirkan. Mengerti Mak ya? Bukan suaminya. Meskipun sudah nikah secara syariat, tetapi tadi hubungannya sebelum nikah itu sudah terjadi zina, maka ayah tidak wajib keluarkan zakat fitrah. Yang wajib keluarkan zakat fitrah kepada anak zina adalah ibu. Juga tidak wajib keluarkan zakat fitrah kepada anak besar, anak dewasa yang udah mampu mencari nafkah. Ini anak nih umur 16-15 udah pintar dia. Udah pintar cari uang. Satu hari ada pendapatan 100.000, satu bulan udah 3 juta. Anak ini masih SMA, tapi udah pintar cari nafkah. Kalau anak ini udah dewasa, udah pintar cari uang, apakah ayah nih walaupun dia mampu, wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah kepada anak dewasa yang mampu cari uang nih? Wajib tidak? Wajib tidak, Mak? Wajib tidak? Tidak wajib. Kenapa? Perhitungannya anaknya udah mampu cari uang, maka anak ini keluarkan zakat dari harta sendiri. Kalau ayahnya tetap mau mengeluarkan zakat juga kepada anaknya yang udah dewasa yang mampu mencari uang, pahalanya pahala dapat pahala sunnah, tidak wajib. Gitu Mak ya. Baik laki maupun perempuan. Ini anak belum juga menikah, masih dalam tanggungan ayahnya, tapi anaknya ini udah mampu cari uang. Apakah wajib orang tua apakah wajib ayahnya ini mengeluarkan zakat fitrah? Tidak wajib. Tapi kalau keluarkan juga bagaimana hukumnya? Sunnah. Tapi kalau anaknya udah keluarkan berarti apa? Tidak juga wajib dikeluarkan. Kemudian tidak wajib juga kepada orang murtad. Tadinya dia Islam, sekarang masuk Buddha. Tadinya dia Islam, sekarang jadi orang Kristen. Apakah dia sudah murtad tetap wajib keluarkan zakat fitrah? Tidak wajib ke atas orang murtad, karena murtad sama seperti orang kafir. Nah, ini mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa-siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan kemudian apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu? Apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah? Jadi zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan daripada zakat fitrah pada malam hari raya Idul Fitri dan pada siang hari raya Idul Fitri sebelum terbenam matahari, wajib dikeluarkan apa? Zakat fitrah apa yang wajib dikeluarkan? 1 sak daripada yaitu qut balad, yaitu ghalib qut baladihi. Apa yang menjadi kebiasaan makanan pokok di kampungnya? Apa yang menjadi kebiasaan makanan pokok di negerinya? Ibu makan apa? Sagu, wajib keluarkan sak. Ibu makan jagung, makanan pokoknya jagung. Seperti orang Madura, wajib keluarkan jagung. Ibu makanannya apa? Mie. Orang Cina makan mie. Ya, kalau di Cina sana, kalau Cina di Aceh udah makan beras juga, makan padi juga. Ya, maka wajib keluarkan mie. Mie terbuat dari apa? Mie, tepung, ya kan? Kalau kita di Aceh, kalau kita di Indonesia ya beras. Kalau Nabi tidak keluarkan zakat dengan dalam bentuk beras, Nabi keluarkan dalam bentuk 4 jenis. Yang pertama gandum, yang kedua anggur, yang ketiga yang pertama gandum, yang kedua anggur, yang ketiga Ini gandum ada 2, Mak.
Ada gandum yang yang tidak biasa, ada gandum yang biasa. Dan ada anggur yang kering, kemudian yang terakhir korma. Yang disebut dengan anggur kering itu dibuat kismis, ya, yang dibuat kismis. Yang terakhir yaitu mengeluarkan zakat dalam bentuk korma. Jadi Nabi 4 jenis nih yang mansus yang disebut dalam teks hadis-hadis Nabi itu. Korma, gandum kering, gandum biasa, kemudian apa lagi satu? Kismis. Jadi 4 jenis ini. Nah, ini disebut termasuk di antara makanan-makanan pokok yang lazim dimakan oleh orang Arab pada waktu itu. Nah, di kita tidak ada gandum. Kita tidak makan gandum. Kita tidak makan anggur. Kita tidak makan juga korma. Korma makan cuma buka puasa saja. Dan maka tidak ada kewajiban bagi kita mengeluarkan dalam bentuk gandum. Demikian juga anggur, korma tadi tidak wajib bagi kita keluarkan hal tersebut. Yang wajib bagi kita apa? Dikiaskan, disamakan, sama seperti di sana makanan pokoknya apa? Di sini apa makanan pokok? Di situ juga disama. Maka wajib bagi kita mengeluarkan apa yang menjadi kebiasaan yang menjadi makanan pokok sehari-hari. Nah, itu. Kemudian berapa jumlahnya? Ukurannya disebut dalam hadis satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 genggam tangan orang yang adil, orang yang ukuran normal tangannya. Jadi kalau ibu nanti mau mengeluarkan zakat fitrah, masukkan 2 tangan ini ke dalam beras. Masukkan 2 tangan ke dalam beras. Kemudian keluarkan. Itu namanya 1 sok. Itu namanya satu sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud. Yang kita masukkan 2 tangan ini ke dalam beras, kemudian kita keluarkan dalam keadaan penuh, itu 1 mud. Berarti dikali dikali 4, berarti 4 genggam tangan dari orang yang tangannya adil, tidak kecil dan tidak besar. Sedang orang Arab besar tangannya, berarti kalau begitu kita lebihkan, jangan kita kurangkan atau pas-paskan saja. Lebihkan itu lebih afdal. Nah, karena dia ini ukurannya adalah genggam tangan 1 sok itu 4 mud, dan 4 mud berarti 4 genggaman tangan. Daripada orang yang adil tadi ukurannya sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi ukuran tangan orang Arab, maka kemudian terjadi perbedaan takaran, terjadi perbedaan ukuran, sehingga ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,5, 2,5 liter, ada yang mengatakan 3 liter. Terjadilah perbedaan di dalam masalah ukuran tadi. Ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 27, ada yang bilang 28, ada yang 3 liter. Maka nanti ketika mak dan ayah nanti ingin mengeluarkan zakat fitrah, ambil yang maksimal. Karena kalau lebih dapat pahala berarti yang lebih itu sedekah. Tapi kalau kurang tidak dihitung zakat. Jadi kalau keputusan sekarang ini, kalau kita dengar itu 2,8 liter. Ada juga yang mengatakan 3 liter. Ibu mau ambil yang mana? 2,8 benar, 3 liter benar. Cuma yang afdalnya ambil 3 liter. Kalau ada yang mengatakan 3 liter. Nanti kalau udah ditimbang ukurannya itu 3 liter tuh, ya sudah ambil 3 liter, jangan 2,8. Meskipun boleh kita ikut pada pendapat mengatakan 2,8 liter tadi itu. Nah, itu untuk ukuran daripada wajib keluarkan zakat fitrah. Untuk 1 orang wajib mengeluarkan, yaitu 1 orang wajib mengeluarkan atas nama dirinya sendiri, itu adalah minimal 1 sak, yaitu 4 genggaman tangan. Kalau ditakar paling kurang 2,5 atau lazimnya 2,8. Ada yang 2,7. Ada yang 3 liter. Ya, ada yang 3 liter. Kalau kita berapa bambu? 1 bambu setengah. Sesudah ditimbang 1 bambu setengah sama seperti berapa liter? 1 bambu setengah berapa liter? 3 liter. Akhirnya ambil yang banyak. Jadi orang Aceh mengambil yang banyak daripada kurang. Nah, itu untuk diri sendiri. Istri tambah lagi 3. Anak 3 orang. Berarti tambah 3. Udah 15. Tambah suami istri 6. 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kilo udah. 21 liter udah wajib dikeluarkan. Nah, kalau tambah ayah dan tambah mak lagi, tambah lagi 6. Gitu. Ya. Jadi untuk siapa wajib dikeluarkan zakat fitrah? Yang pertama,
yaitu dikeluarkan zakat fitrah kepada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mu'allaf, yang keempat fisabilillah, orang merantau untuk ibadah ya, bukan untuk maksiat. Yang kelima ibnu sabil, orang fisabilillah, orang yang dalam keadaan berjihad di jalan Allah atau menuntut ilmu agama. Yang ketujuh apalagi gharib, orang berhutang. Yang kedelapan amil. Jadi 8 kelompok inilah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, perkara mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai daripada beras atau daripada gandum, ini tidaklah sah dalam pendapat mazhab Syafi'i, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah bukan dengan beras, bukan dengan gandum. Kalau gandum di sana di tanah suci Arab atau di Arab. Kalau di Indonesia secara umum mereka makan beras. Mereka makan makanan pokoknya adalah yaitu dari beras. Maka wajib mengeluarkan beras. Apakah boleh mengeluarkan dengan harga beras? Kalau saya 3 liter berarti saya keluarkan uang seharga 3 liter beras yang saya makan. Dan beras itu harus beras yang kita makan, bukan beras yang dimakan orang. Kalau orang makan beras murah, kita keluar. Kita makan beras mahal, yang kita keluarkan beras murah. Sah tidak? Tidak sah. Harus beras sesuai dengan beras yang kita makan beras yang kualitasnya rendah. Kita wajib keluarkan beras yang kualitas rendah. Tapi kalau kita orang miskin, sehari-hari makan berasnya beras yang kualitasnya tidak baik, tidak mahal, kita keluarkan pada waktu zakat fitrah dengan beras yang mahal, dapat pahala sunnah. Orang kaya makan berasnya mahal, kualitasnya bagus sekali, keluarkan zakatnya, berasnya buruk, berasnya murah. Apakah sah? Tidak sah. Tidak sah karena tidak sesuai dengan makanan yang dia makan. Meskipun sama-sama itu hukumnya, meskipun itu sama-sama beras. Kalau ada orang kemudian mengeluarkan zakatnya tidak dikeluarkan dengan beras, tapi dikasih uang kepada tengku amil. Biasa tengku sako di masjid musala ada orang datang bawa uang. Loan zakat fitrah, untuk inong ledro. Berarti berapa tengku 3 liter kalau saya kasih uang? Ini uang yang ada, beras tidak ada. Ini banyak. Bagaimana hukumnya, Mak? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Bagaimana? Maka boleh kita mengambil pendapat daripada di luar mazhab Imam Syafi'i dengan cara taklid. Sampaikan kepada yang mengeluarkan, Bapak niat dulu ikut kepada Imam Abu Hanifah yang cuma membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari 4 mazhab, cuma 1, yaitu Hanafi dan membolehkan mengeluarkan zakat fitrah daripada harga korma, daripada harga gandum, daripada harga yaitu anggur. Tapi mengeluarkan zakat fitrah ini cuma boleh dikiaskan kepada 4 ini saja, tidak boleh daripada yang lain. Maka kalau ada mengeluarkan dengan nilai uang, maka dia wajib ikut dalam hati lenku taklid kepada Imam Abu Hanifah dalam perkara zakat fitrah. Lenku taklid dalam bentuk yaitu nilai uang, tapi hitungannya berbeda. Hitungannya tidak sama dengan hitungan liter seperti yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Nanti dihitung lagi menurut ukuran yang wajib menurut pendapat mazhab Hanafi. Kadang lebih besar tergantung gandum yang dia keluarkan. Ya, tergantung. Jadi tidak boleh dikiaskan kepada beras. Tidak boleh dikiaskan kepada jadi bukan harga beras, bukan harga gandum. Cek dulu harga gandum di sana. Ya. Karena Hanafi tidak mewajibkan beras. Karena tidak boleh keluar dari 4. Gandum ada 2. Gandum biasa, gandum mahal. Ya, yang dimakan biasa di sana apa? Gandum mahal apa gandum murah? Ambil yang mahal. Ya. Kemudian korma. Ya, kemudian anggur. Karena gandum 2 berarti udah 4 tadi. Ya, gandum biasa, gandum mahal. Jadi dari 4 ini nanti mau ambil yang mana? Gandum mana? Gandum murah apa gandum mahal? Gandum mahal. Nanti cek gandum mahal di sana 1 liter berapa? Berapa yang dikeluarkan di sana? Ukuran 1 sak berapa? 1 sak berapa liter tuh? Jadi harus cek dulu. Jadi tidak bisa kita ambil hukum seperti dalam mazhab Syafi'i. Oh, Syafi'i berarti 3 liter. Ya udah, berapa beras 3 liter? 3 liter berapa ya kalau beras tangse yang lumayan bagus, Yulisma tuh? Hah? Berapa, Pak? Hah? 40.000.
Terus kita samakan dengan beras, tidak bisa. Nilai uangnya harus kita samakan kepada nilai gandum. Berarti ibu harus cek dulu berapa harga gandum yang mahal atau gandum yang murah di negeri Arab. Jadi tinggal kontak. Nah, kebetulan anaknya kerja di Arab kan. Nah, berapa 1 liter gandum sana? Berapa 1 liter gandum? Satu sak berapa? Satu sak itu berapa liter menurut mazhab Hanafi? Nah, itu harus dicek dulu. Jadi teku-teku yang menjadi amil harus alim dia, harus berguru dulu. Harus tahu berapa liter menurut kalau ukurannya, yaitu mengambil pendapat Abu Hanifah. Bukan tidak boleh-boleh, tapi harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya berarti tidak sah. Hukumnya tetap dia berdosa karena tidak mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia mengeluarkan zakat fitrah, dia mengambil di luar mazhab Syafi'i, tapi tidak sesuai dengan aturan mazhab di luar Syafi'i. Dia ambil mazhab Hanafi tapi tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Nah, itu tetap juga tidak, hukumnya tidak sah. Itu mak ya. Nah, jadi berapa liter nanti cek sendiri berapa liter itu menurut mazhab Hanafi. Nah, ini hukum yang kita kaji pada hari ini. Nah, kemudian yang terakhir mak ya. Yang terakhir bahwa haram mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri tanpa ada uzuran, tanpa ada uzur diakhir-akhirkan, dan boleh menyegerakannya dari sejak awal Ramadan, dan disunahkan tidak diakhirkan yaitu dari sholat hari raya Idul Fitri. Sunnah jangan masuk Idul Fitri orang udah sholat baru keluarkan, sunnah, yaitu jangan sampai orang sholat Idul Fitri. Sunnah untuk dikerjakan dikeluarkan sebelum, yaitu orang pergi sholat Idul Fitri. Ini saja kajian kita pada subuh yang berkah ini. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak udah boleh mempersiapkan zakat fitrah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan? Ada? Ya, saya rasa matahari itu sudah menyapa kita harus beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu